Shalom Bapak Ibu, warga kerajaan Allah. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan kita ada sampai malam hari ini. Dan malam ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebab saya percaya bahwa setiap kita perlu Yesus. Haleluya.
kami berserah penuh padamu seperti pujian penyembahan yang baru kami naikkan padamu Tuhan. Bersama seluruh umat Tuhan kami berkata, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala ciptaan. Dan biar segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Engkau Yesus Kristus yang layak disembah di muka bumi ini. Tidak ada nama lain, tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu pengurapan-Mu mengalir di tempat ini, mengalir di tiap-tiap kehidupan kami yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga kebenaran dari pengajaran firman Tuhan malam ini dalam Bible Study ini menjamah, memberi pengertian dan dewasakan, sehingga kami bertumbuh sampai menghasilkan buah karena kami tertanam pada firman-Mu. Malam ini sampaikan semua yang menjadi bagian yang mesti kami pelajari, dan sekiranya itu menjadi berkat atas kehidupan kami masing-masing. Sertai dari permulaan hingga akhir ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yunus. Beliau akan menyampaikan kepada kita umat Tuhan apa kata Alkitab tentang dosa. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk menjelaskan kepada semua umat Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Pak Theo, selamat malam. Selamat malam seluruh jemaat Tuhan. Jumpa lagi di Bible Study, khususnya di minggu keempat. Di Jumat ini kita fokus untuk belajar Alkitab, dan hari ini kita sudah sampai pada satu topik yang berjudul apa kata Alkitab tentang dosa atau hamartia. Dosa itu adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, karena sikap, karena perkataan, ataupun perbuatan yang salah. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Kalau kita baca di situ bahwa dosa itu adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Nah, kesalahan-kesalahan itu sendiri yang kita sebut dosa. Tetapi keadaan sebagai orang berdosa itu lebih luas artinya daripada hanya semata-mata melanggar hukum-hukum Allah. Nah, hal ini berarti begini Pak Theo, memalingkan arah kehidupan dari segala rancangan yang dikehendaki Allah. Jadi dosa itu selalu memalingkan kita dari rancangan Allah. Dan dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tinggi dan termulia. Jadi seperti dikatakan di dalam Roma 3:23 kalau saya tidak salah, Roma 3:23 itu dosa itu membuat manusia terhilang atau mengalami kehilangan kemuliaan yang tadinya itu melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tapi karena dosa, maka kemuliaan itu menjadi hilang. Nah, kita mulai dengan beberapa poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, kita akan belajar tentang asal mula dosa. Perhatikan kekasih Tuhan sekalian, jemaat Tuhan. Asal mula dosa. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 27. Minta tolong Pak Theo baca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Jadi saya mau bilang dari Kejadian 1 ayat 26-27 ini bahwa dosa itu bukanlah milik manusia. Tetapi dosa itu adalah milik si jahat, iblis atau Lucifer yang dalam dalam keberadaannya sebelum dia jatuh di dalam dosa. Lucifer itu adalah pimpinan para malaikat pemuji dan penyembah Tuhan di arasnya, di aras Allah yang maha tinggi. Dan itu sebelum dia jatuh. Coba perhatikan sebentar Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari Kejadian 1 dan 27 ini, itu
Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Artinya bahwa kalau kita lagi bicara tentang dosa, pada awalnya dosa itu bukan milik manusia. Tapi dosa itu adalah milik si iblis, Lucifer, yang adalah pimpinan para malaikat pemuji di arahnya Allah, itu sebelum dia jatuh. Yang dosa itu akhirnya ditawarkan kepada manusia. Seperti tulis dalam Yeskiel 28 ayat 14, Yesaya, Kejadian 3 ayat 1-7 dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya mau bilang begini, istilah berdosa itu ditujukan pada Lucifer, pemimpin para malaikat pemberontak terhadap Allah penciptanya. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa secara pada sejarah awal mula dosa itu bukan milik manusia, tapi Lucifer iblis itu menawarkan kepada manusia dan manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Jadi secara historical dosa itu berasal dari Lucifer yang jatuh atau si iblis itu. Nah, karena itu Alkitab berkata iblis dicampakkan Allah ke dalam dunia. Maka dia menggoda atau membujuk manusia untuk melakukan hal-hal yang sama agar ketika hari murka Allah atau hari penghakiman, hari penghukuman itu dinyatakan, maka iblis tidak sendirian. Ada pengikut-pengikutnya, yaitu manusia yang jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita lihat asal mula dosa, maka kita tahu bahwa dosa itu bukan diuntukkan kepada manusia, bukan milik manusia, tapi milik iblis yang ditawarkan kepada manusia, dan manusia akhirnya terperosok di dalamnya karena Lucifer cari pengikut, sehingga begitu banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, adalah bicara tentang etimologi atau studi kata. Nah, ini banyak sekali pengertian dari beberapa, saya coba buka ensiklopedia dan saya temukan kata dosa itu sendiri. Itu yang pertama tuh adalah kata benda. Dalam bahasa aslinya itu hamartia, yang kita sudah biasa dengar. Itu kata benda hamartia. Artinya a missing of the mark, atau kehilangan jati diri. Jadi hamartia itu kehilangan jati diri, meleset. Nah, dalam perjanjian baru pengertian etimologinya adalah hamartia itu tidak dapat melihat, atau dosa itu tidak dapat melihat. Ini adalah terminologi yang mencakup banyak hal karena penyimpangan moral, Pak Theo. Jadi kata dosa itu lebih kepada penyimpangan moral manusia. Nah, oleh karena itu dipakai untuk kata dosa seperti sumber dari perbuatan, dasar atau sumber dari perbuatan, atau unsur batin yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Misalnya Roma 3 ayat 9, Roma 5 ayat 12, kemudian Roma pasal 6 ayat 10-12, dan seterusnya. Kemudian dipakai untuk kata dosa ini seperti yang memerintah atau yang berkuasa. Sehingga istilah umum dari dosa itu adalah perbuatan yang penuh dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Kemudian itu tadi kata-kata benda, dosa itu hamartia. Sementara kalau di ensiklopedia itu kata sifat dari dosa itu, bahasa aslinya itu adalah anamartetos. Nah, anamartetos itu artinya without sin, artinya tanpa dosa. Itu lebih ditunjukkan kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 7, kata tanpa dosa itu adalah anamartetos. Anamartetos. Kemudian kalau kita lihat kata kerja, dari tadi ada kata benda, kemudian kata sifat, yang ketiga ini adalah kata kerja. Kata kerja itu artinya kehilangan jati diri, yaitu hamartano. Jadi ini ada 3 pengertian dari masing-masing kata benda, kata sifat, kata kerja. Itu dari bahasa aslinya itu beda-beda cara mengucapkannya. Nah, ini hamartano, ini kata kerja. Artinya perbuatan dosa yang melawan Allah, baik itu oleh malaikat dan juga oleh manusia. Jadi kata kerja ini, hamartano ini, kehilangan jati diri ini disebabkan yang pertama perbuatan dosa karena melawan Allah.
baik oleh malaikat maupun oleh manusia. Kemudian yang kedua itu bukan cuma melawan Allah, tapi melawan Kristus. Melawan yang diurapi. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 12. Kemudian yang ketiga, melawan manusia. Melawan manusia itu misalnya melawan otoritas, melawan sesama dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu melawan hukum Taurat. Baik Allah dan juga melawan Kaisar atau penguasa. Kemudian yang kelima itu adalah melawan diri kita sendiri. Apa ya? Hati yang bertentangan, antara jiwa dan roh yang bertentangan dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah melawan tuan-tuan dunia ini oleh hambanya. Jadi itu perbuatan dosa. Kemudian kata benda selain hamartano yang kehilangan jati diri itu. Ada yang kedua artinya pro amartano. Ini bicara tentang dosa masa lampau. Dosa yang dibuat oleh nenek moyang kita, kemudian itu turun ke kita semua. Nah, oleh sebab itu perhatikan bahwa ada dua pengertian dari kata kerja itu. Yang pertama hamartano, yaitu kehilangan jati diri. Kemudian yang kedua itu adalah pro amartano, itu dosa masa lampau. Sehingga dari kata benda, kata sifat, kata kerja, maka kita bisa lihat berdosa itu adalah hamartolos, yaitu seseorang yang kehilangan sasaran. Jadi kalau misalnya sasaran kita ke arah barat, kehilangan sasaran itu artinya dia bisa ke utara atau bisa ke selatan. Nah, itu yang disebut hamartolos. Jadi seseorang yang kehilangan sasaran. Ini lebih sering untuk menggambarkan kondisi kejatuhan manusia yang biasa dipakai untuk semua orang. Coba Pak Teo baca Roma pasal 5. Perhatikan Roma pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-19. Roma pasal 5, perhatikan ayat 8, kemudian ke ayat yang ke-19. Roma pasal 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ayat 19. Kristus mati bagi kita selagi kita berdosa. Ini lebih hamartolos itu menggambarkan. Ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Jadi karena karena dosa satu orang, dosa Adam, semua jadi berdosa. Tapi karena ketaatan Kristus, kita semua dibenarkan. Jadi kalau kita perhatikan Roma 5 ayat 8 dan juga ayat yang ke-19 berbicara tentang bagaimana seseorang yang kehilangan sasaran dalam hidup ini. Untung ada Kristus yang bisa menolong kita. Setuju, katakan amin. Amin. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tentang terminologi dosa menurut Alkitab. Nah, ini yang penting. Terminologi dosa menurut Alkitab yang pertama tuh Ulangan pasal 23 ayat yang ke-21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntut daripadamu sehingga itu menjadi dosa bagimu. Tidak menetapkan atau tidak menggenapi nazar janji kita, itu adalah dosa. Jadi terminologi Alkitab, apa itu dosa? Yang pertama, tidak menepati janji kita sama Tuhan. Kemudian yang kedua 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi durhaka, pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenung. Jadi ini terminologi, jadi saya mesti baca satu-satu. Kemudian yang ketiga, karena dosa, Mazmur 59 ayat 13, karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Jadi dosa itu ada di bibir kita. Kemudian ayat Amsal pasal 14:21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi menghina itu berdosa. Jadi terminologi dosa ini ada banyak sekali, kurang lebih sekian belas contoh. Saya mesti baca supaya kita punya dasar ya. Kemudian Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Tadi mata congkak, hati sombong, itu dosa. Berikut Amsal 24 ayat 9, memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Jadi memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa juga.
Matius 27 ayat 4. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ini bicara tentang Yesus yang mati, dan itu karena diserahkan, menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Coba perhatikan Markus pasal 3, 28-29 lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi udah berapa banyak ini terminologi tentang dosa yang ditulis oleh Alkitab. Berikut lagi. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi lakukan sesuatu tidak beriman itu dosa. Berikut. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi melukai, engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Itu Alkitab bilang kamu berdosa kepada Kristus. Berikut, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum kamu padam amarah. Jadi marah sampai matahari terbenam itu dosa. Terminologinya banyak ya, ayat-ayat yang menulis tentang dosa. Berikut, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu juga berbuat dosa. Jadi tidak adil dalam hidup ini, pilih-pilih bulu, pandang muka, itu dosa. Oleh karena hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-9. Masih ada berapa hal lagi. Berikut, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu dosa. Next, 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Next, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kejahatan adalah dosa. Next, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Jadi lu mesti mengaku dosa sama Tuhan. Seberapa apapun juga, kita ini adalah orang berdosa. Yang terakhir, 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar segala kejahatan. Oke, yang keempat, kita mau lihat jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa, yang pertama itu dampak dari pikiran dan hati. Coba Pak Teo buka Kolose pasal 1 ayat 21 sebentar. Kita perhatikan dampak pikiran dan hati ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-21. Jadi jenis-jenis dosa ini mulai dari dosa pikiran dan dosa hati nih. Kolose pasal 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, jadi hidup jauh dari Allah, yang mengasihinya, dan hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Kemudian dosa pikiran dan hati itu Yakobus 2 ayat 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan pikiran yang jahat? Yakobus 2. Kemudian coba lihat Matius 5 ayat 28 sebentar. Matius pasal 5 ayat 8. Ini dosa pikiran dan dosa hati. Jadi Kolose pasal 1, Yakobus pasal 2 ayat 4, kemudian Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka yang kedua itu dosa lewat ucapan kita. Yakobus 3 ayat 6 berkata bahwa itu dosa karena lidah. Jadi lidah itu kan bicara tentang ucapan. Kemudian Kolose 3 ayat 8 itu bicara tentang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Itu juga ucapan. Kemudian Matius 5 ayat 34 hingga ayat yang 37, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi apapun juga.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi ini dosa ucapan semua ini. Matius 5 ayat 22 juga begitu. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Yakobus, Kolose, Matius pasal 5 ini referensi tentang dosa ucapan. Jadi kalau tadi dosa di pikiran dan hati, ini dosa ucapan. Yang berikut apa sih Pak Teo? Dosa perbuatan. Dosa perbuatan ini coba perhatikan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Silakan Pak Teo. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan lesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, artinya berdosa. Ini dosa perbuatan. Jadi 1 Korintus 6 itu dia bilang ayat yang 10, dia bilang jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali satu ayat lagi ya, Kolose 3 ayat 5. Silakan. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Ini dosa perbuatan. 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi 1 Korintus 6, 9, 10, Kolose 3 ayat 5 ini menjelaskan tentang dosa perbuatan. Jadi kalau kita tanya jenis itu ada 3. Dosa pikiran dan hati, kemudian dosa dengan perkataan, ucapan, kemudian dosa dengan perbuatan. Jelas ya Pak Teo? Sekarang poin yang berikut, poin kelima adalah efek dosa terhadap hubungan manusia dengan Allah. Apa sih efeknya kalau kita berdosa terhadap Tuhan, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 jelas di situ berkata bahwa dosa itu menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Coba lihat Yesaya 59 Pak Teo. Jadi efeknya itu ya kita terpisah dari Allah. Kalau terpisah dari Allah, bagaimana bisa kita rasakan lagi kehangatannya Tuhan, kebesaran kasihnya Tuhan, pertolongan ayat 1 dan ayat yang kedua, pertolongannya dan lain sebagainya. Sesungguhnya Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, segala dosamu. Jadi perhatikan, dosa itu menjadi pemisah antara Allah dan kita manusia. Oleh karena itu kita mesti percaya Yesus supaya Yesus mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, dan kita menjadi orang yang dibenarkan, layak untuk bisa menyembah Tuhan. Juga boleh dibandingkan dengan Kejadian 3 ayat 23 dan 24, tidak usah dibaca. Yang pasti kita dapat pengertian bahwa efek dosa terhadap hubungan manusia dengan Allah itu adalah terputus hubungan kita dengan Tuhan. Apa sih akibat dosa atau konsekuensi dari perbuatan dosa? Akibat-akibat dan konsekuensi dari kita berbuat dosa itu, yang pertama itu Kejadian 3 ayat 8 itu berkata timbul ketakutan. Adam dan Hawa bersembunyi, mereka takut, mereka ada di balik semak-semak karena mereka takut. Kemudian apa akibat daripada atau konsekuensi dosa? Manusia harus merasakan penderitaan. Harusnya kita tidak menderita, Pak Teo. Tapi karena dosa itu yang turun beranak pinak dalam kehidupan manusia, maka kita merasakan penderitaan. Itu ditulis dalam Kejadian 3 ayat 16-19 juga. Kemudian Mazmur 107 ayat 17 itu, dosa itu menyebabkan penyakit, sakit. Kemudian apa lagi? Ya, kita siap-siap menghadapi penghakiman, adanya penghakiman setelah kematian. Itu sudah pernah saya terangkan di Bible Study.
beberapa bulan yang lalu tentang penghakiman. Nah, kita perhatikan bahwa Matius 24, Wahyu 20 itu berbicara tentang penghakiman setelah kematian. Jadi akibat atau konsekuensinya yang pertama timbul ketakutan. Manusia merasakan penderitaan, ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit. Kemudian ada penghakiman setelah kematian. Yang berikut lagi, apabila dosa itu sudah matang, Alkitab bilang dia akan melahirkan maut. Jadi upah dosa itu adalah maut. Konsekuensinya ya kita mesti hadapi maut. Yang terakhir itu bicara tentang hukum tabur tuai. Apa yang dilakukan oleh kita, ini kita akan menuai. Jadi konsekuensinya itu kurang 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6 konsekuensi daripada dosa. Timbul ketakutan, manusia harus merasakan penderitaan, ada sakit penyakit, penghakiman, mengalami penghakiman, menghadapi penghakiman, kemudian menghadapi maut itu sendiri. Kemudian jangan lupa ini yang paling ngeri, yaitu hukum tabur tuai. Kalau kita nabur dosa ya kita nuai penghukuman dan lain sebagainya. Ini yang poin terakhir adalah rencana Allah untuk pemulihan dan restorasi. Karena kita bicara tentang apa kata Alkitab tentang dosa, saya bawa saudara dengan poin terakhir tentang rencana Allah untuk pemulihan atau restorasi manusia. Apa sih rencana Allah? Kalau kita perhatikan sejak di Taman Eden, walaupun manusia itu menyembunyikan diri, kita tahu bahwa Tuhan tetap mencari dan memanggil mereka. Setuju ya? Katakan amin. Tuhan cari, panggil Adam dan Hawa yang bersembunyi. Bahkan kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan itu membuat pakaian dari kulit binatang untuk menggantikan cawat yang dibuat dari daun pohon ara. Kejadian pasal 3 menceritakan itu, bahwa kisah Taman Eden itu udah menunjukkan bahwa Tuhan mencari Adam dan Hawa yang berdosa. Setelah ditemukan, dia korbankan binatang, kemudian ambil kulitnya, itu dibikin pakaian untuk Adam dan Hawa, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan itulah hati Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi dari Kejadian 3 ayat 7 ini kita temukan bahwa hati Tuhan itu adalah hati yang penuh dengan kerinduan untuk merestorasi, membaharui, membenarkan, mencari manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa sepanjang perjanjian lama itu ada persembahan korban-korban untuk penghapus dosa, betul ya? Di Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan di Yeskiel, Ibrani pun berkata tentang korban penghapus dosa. Tentang korban penghapus dosa. Nah, selain itu juga kita mesti perhatikan bahwa Tuhan itu memberikan 10 hukum atau hukum Taurat untuk dilaksanakan manusia. Apa yang terjadi ketika Tuhan kasih 10 hukum itu? Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak mampu melaksanakan itu hukum Taurat itu. Roma 3:20 bilang gitu. Roma 3:20 itu bilang manusia itu tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tadi sudah pakai korban kan, binatang, ada yang lembu sapi bagi orang yang orang kaya atau orang yang berkelebihan. Kemudian ada kambing domba, juga ada burung merpati dan burung tekukur menjadi korban persembahan. Tapi itu semua dipakai sebagai sarana penghapus dosa. Dan Tuhan kasih hukum Taurat kepada Israel untuk melakukan itu. Tapi manusia tidak bisa lakukan itu hukum secara penuh, 10-10 itu. Nah, oleh karena itu satu jalan yang mesti dilakukan, yaitu Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini. Kenapa dia mesti datang dalam dunia ini? Ibrani 14 ayat 15, Ibrani 4 ayat 14-15, Yohanes 3 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 18-19 bicara tentang bagaimana Allah itu penuh kasih, mengutus Yesus ke bumi ini untuk menyelamatkan isi dunia, termasuk saya, Pak Theo, dan kita semua. Nah, Kristus datang untuk melakukan pemulihan atau restorasi terhadap umat manusia. Itu yang paling penting, yaitu dia datang untuk merestorasi manusia.
Dia datang untuk memperbarui, membuat kita menjadi layak kembali menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk menutup Bible study malam ini, saya mau bilang begini kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Bible study ini, bahwa Allah kita itu tidak pernah menginginkan manusia itu gagal untuk supaya masuk ke dalam kerajaan. Tuhan itu tidak punya rencana untuk menghalang-halangi kita tidak masuk dalam kerajaan akibat dosa yang kita berbuat, yang dibuat oleh manusia. Jadi Allah itu tidak pernah menginginkan manusia gagal masuk dalam kerajaannya akibat dosa yang dibuat manusia. Karena itu perhatikan baik-baik bahwa Kristus harus datang dan mati sebagai korban penghapus dosa seluruh umat manusia yang telah dipilihnya untuk diselamatkan. Oleh karena itu, keselamatan adalah, saya mau bilang, kebutuhan dari tiap umat manusia. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Silakan Pak Teo temukan Roma pasal 3 ayat 23 24. Betapa keselamatan itu adalah kebutuhan dari tiap umat manusia. Roma 3 ayat 23 dan ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Lanjut. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ayat kunci bahwa kita manusia dari Adam sampai sekarang selalu punya kecenderungan untuk berdosa. Tapi Roma 3 ayat 23 dan 24 memberikan penjelasan kepada kita yang sangat luar biasa. Bahwa kita ditebus oleh Kristus Yesus. Karena itu percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh hati kepada Dia. Jangan berpaling kepada Allah siapapun juga. Sebab Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya anak Allah. Allah itu sendiri yang rela mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. 1 minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung Paskah yang menceritakan tentang pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu sangat menyentuh hati kita tentunya untuk supaya hidup benar di mata Tuhan, tidak berkubang di dalam kubangan dosa, tapi kita keluar dari situ sebab kita milik Kristus yang sudah dimerdekakan, ditebus dengan darahnya sendiri. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan pengajaran di malam hari ini tentang apa kata Alkitab tentang dosa, yang saya tutup dengan sebuah kesimpulan di dalam Roma 3 ayat 23-24 bahwa Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan dan menebus dosa saudara dan dosa saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik Pak Teo, kita mengakhirinya dengan kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala saudara dan kita angkat hati, buka tangan saudara dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kami ngerti dan kami sadar sekarang siapa jati diri kami sesungguhnya. Bahwa Tuhan menciptakan kami bukan untuk menjadi pelaku dosa. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan. Dosa itu adalah perbuatan iblis dan dia cuma mempengaruhi kami untuk supaya kami menjadi pengikutnya. Namun kami bersyukur bahwa dari pengertian yang kami dapati malam ini, bahwa betapa dosa itu punya konsekuensi yang sangat merugikan kami orang-orang percayamu. Oleh karena itu kami mau berjanji, kami mau bikin keputusan untuk keluar dari ikatan dosa.
tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama. Dan kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus saja. Dan malam ini biar Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh keluar dari setiap persoalan pergumulan dunia dan penuh dengan dosa ini. Dan kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus, kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami menghargai korban Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau menyerahkan nyawamu, Engkau mencurahkan darahmu, supaya kami ditebus, kami dibenarkan, kami dilayakkan, kami dikuduskan untuk menjadi orang-orang pilihanmu, umat pilihanmu. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, terima kasih banyak untuk korbanmu yang luar biasa itu. Bapa, kami tahu bahwa tidak ada satu pribadi seperti Engkau yang bisa membayar dosa kami selain daripada Engkau sendiri Yesus Kristus. Oleh karena itu kami kuatkan hati kami, kuatkan percaya kami, iman kami, dan kami katakan Yesus terima kasih untuk semua pengorbanan yang sudah Engkau lakukan bagi kami umat manusia. Bapa, terima kasih meteraikan setiap perkataan-perkataan firman dalam pengajaran Bible study malam ini di hati kami masing-masing, supaya ketika kami di rumah, di jalan, dimanapun firman Tuhan itu terus menolong kami, menuntun langkah kami, supaya kami tetap menjaga kehidupan kami benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan malam ini. Diberkatilah semua umat Tuhan. Mari kita buka tangan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap saudara dan juga untuk setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus malam ini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedangkan tangannya di atas saudara, di atas kita semua, dan Dia yang mencurahkan semua yang terbaik yang tersedia di kerajaan Allah di dalam haribaanmu. Dia yang membuat engkau berhasil dalam semua yang engkau pikirkan dan engkau rancangkan dan kerjakan. Dia yang akan membawa engkau berhasil dalam semua yang engkau lakukan hari-hari ini. Di pekerjaan, di usaha, di bisnismu, Tuhan buat jadi berhasil, dan engkau akan bersukacita bersama keluarga dan seisi rumahmu. Oleh karena itu, terimalah berkat malam ini, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing dan menguasai kita semua, mulai malam ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.